Bismillah. Wal ahaditsul marfu'atu, dan hadis-hadis marfu' yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis marfu' itu apa? Wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Itu hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataannya, perbuatannya, ketetapannya, sifat-sifatnya disebut hadis marfu'. Wal ahaditsul marfu'atu, dan hadis-hadis marfu' fi dzalika, dalam demikian itu tentang bahwa perbuatan manusia ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia sendiri. Katsiratun, itu banyak. Wal mauqufatu, dan hadis-hadis mauquf aktsaru min an tuhsa, lebih banyak dari untuk dihitung. Hadis mauquf yaitu hadis yang disandarkan kepada para sahabat. Wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa wa mauqufun zukin. Bacanya begitu. Syekh Al-Baiquni mengatakan wa ma adaftahu ilal ashabi, dan apa yang engkau sandarkan kepada para sahabat, min qaulin aw fi'lin fahuwa mauqufun zuki, daripada perkataan atau perbuatan disebut dengan hadis mauquf. Famin dzalika, maka dari demikian itu hadis-hadis yang menunjukkan bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan Allah. Ma dzakarahu, apa yang telah menyebutkannya Al-Hafizul Khatibul Baghdadi, oleh Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi, wafat tahun 463 Hijriyah, fi tarikhihi, dalam kitab tarikhnya, itu Tarikh Baghdad, kitab besar ini, berjilid-jilid. Qala, berkata ia Al-Khatibul Baghdadi, qala Aliyun Ar-Ridha, telah berkata oleh Ali Ar-Ridha, di antara cicit-cicitnya Rasulullah, Ali Ar-Ridha. Kana abi, adalah ayahku, yazkuru, menyebutkan oleh dia, ayahku, an abaihi, dari ayah-ayahnya ke atas, yaitu Al-Imam Ja'far As-Sadiq, ibn Al-Imam Ali Zainal Abidin, ibn Al-Imam Al-Husain, ibn Al-Imam Ali bin Abi Thalib, runut ke atas, turunan-turunnya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Anna amirul mu'minina, bahwa amirul mu'minin Ali ibn Abi Thalib, yaitu Ali ibn Abi Thalib, moyangnya ini atau kakeknya, pongkolnya, Al-Imam Al-Jalil, seorang imam yang sangat agung, Al-Imam Al-Ghalib Ali ibn Abi Thalib, seorang imam terkemuka. Yaqulu, berkata ia, Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib, Allah Ta'ala khalaqa kulla syai'in biqadar. Allah Ta'ala khalaqa, menciptakan oleh Allah, kulla syai'in, akan setiap sesuatu, biqadar, dengan qadar. Hatta al-ajza wal kaisa,
hingga kelemahan dan kecerdasan. Kebodohan, kecerdasan, kelemahan, kekuatan pada diri seseorang itu semua adalah ciptaan Allah. Intaha. Wa kullu syai'in bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar. Masya Allah. Wa kullu syai'in bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar. Wa kullu syai'in, setiap sesuatu. Ini perkataan siapa? Syekh Ad-Dardir. Syekh Ad-Dardir dalam apa? Dalam Nazam Al-Kharidatul Bahiyyah, wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, bil qada'i wal qadar. Kullu syai'. Wa kullu maqduri, dan setiap apa yang telah ditetapkan oleh Allah, fama anhu mafar, maka tidak ada darinya jalan untuk kabur. Jalan untuk kabur. Mau kabur ke mana? Apa yang menjadi ketetapan Allah, tidak ada siapapun yang dapat menghindarinya. Nah, makanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, Allahu khalaqa kulla syai' biqadar hatta al-'ajz wal kais. Intaha. Selesai itu perkataan Sayyiduna Ali. Lanjut. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annahu lam yaqtasiril mu'tazilatu, bahwasanya tidak terbatas oleh Mu'tazilah alal qawli, di atas pendapat, bi annal kufra, dengan bahwa kekufuran, wal ma'asiyah, dan maksiat-maksiat, tahsulu, terjadi, bi ghairi masyiatillahi, dengan tanpa kehendak Allah. Wa dzalika kufrun sarihun, dan itu adalah kekufuran yang jelas, yang nyata. Bal, bahkan, qalu, berkata mereka Mu'tazilah, aydan pula, innal makruha, sesungguhnya perkara makruh, sesuatu yang apa? Dibenci, tidak disenangi. Alladzi yaf'aluhu al-'abdu, bukan maksiat atau kekufuran saja. Jadi perkara yang makruh saja, yang tidak disenangi. Walaupun itu bukan maksiat, walaupun itu bukan haram. Kata Mu'tazilah, yaqa'u minal 'abdi, terjadi dari seorang hamba, bi ghairi masyiatillahi, dengan tanpa kehendak Allah. Nauzubillah. Itu adalah kufur. Orang berkeyakinan demikian dihukumi kafir. Pendapat Mu'tazilah gitu ya. Yang sekarang keyakinan sesat ini diyakini oleh kelompok namanya Hizbut Tahrir. Nauzubillah. Seperti yang ditulis oleh perintis Hizbut Tahrir atau pendirinya, yaitu yang bernama Taqiyuddin An-Nabhani, orang Palestina. Dalam karya-karyanya dia mengatakan bahwa perbuatan hamba tidak ada kaitannya dengan qada dan qadar. Perbuatan hamba adalah ciptaan hamba itu sendiri, bukan ciptaan Allah. Nauzubillah. Keyakinan kufur.
Lanjut. Wadzalika, dan demikian itu bahwa al-makruh kata Mu'tazilah bukan ciptaan Allah tapi ciptaan hamba, tidak dikehendaki oleh Allah. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka Mu'tazilah i'tabaru, menganggap oleh mereka Mu'tazilah annal amra, bahwa perintah Allah yata'allaqu, terkait bima ta'allaqat bihil masyiatu, dengan sesuatu yang terkait dengannya oleh masyiah Allah. Yang dimaksud ini menurut Mu'tazilah bahwa perintah Allah dan masyiah Allah itu dua perkara yang sama. Ta'alluqnya amr atau perintah Allah sama dengan ta'alluqnya masyiah Allah. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah itulah yang dikehendaki olehnya. Disamakan oleh mereka antara amr dengan masyiah ini. Paham gak nih? Jadi kata mereka, apa yang diperintah oleh Allah itulah yang dikehendaki olehnya. Dan apa yang tidak diperintah oleh Allah maka berarti tidak dikehendaki olehnya. Perkara maksiat tidak diperintah oleh Allah, maka menurut mereka Mu'tazilah ini maksiat tidak dikehendaki oleh Allah, tidak diperintah, berarti tidak dikehendaki kejadiannya oleh Allah. Dengan demikian maka ini maksiat ciptaan hamba atau manusia itu sendiri. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Pendapat yang benar, masyiah itu ghairul amr. Al-masyiah ghairul amr. Nanti akan kita bahas bahwa berbeda perintah Allah dengan kehendak Allah. Itu dua perkara yang berbeda. Karena itu Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam bait syairnya mengatakan wa qudratun iradatun wa ghayarat amran. Iradah itu berbeda dengan amr. Wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama sabat. Nah, Mu'tazilah tidak. Kata Mu'tazilah ma ta'allaqat bihil amr, ma, kata mereka apa? I'tabaru annal amra yata'allaq, bahwa perintah Allah itu terkait dengan apa yang terkait dengannya oleh masyiah Allah. Jadi sejalan antara amr dengan al-masyiah. Fal masyiatu, nah fal masyiatu maka al-masyiah kehendak Allah, wal amru dan perintah Allah, indahum menurut mereka Mu'tazilah bima'nan wahidin, dengan makna yang satu. Makanya rusak pemahamannya karena disamakan antara al-amr dengan al-masyiah, padahal itu dua perkara yang berbeda. Amma wa amma 'inda ahlil haqqi, adapun menurut ahlul haqq, ahlus sunnati wal jamaah, keyakinan kita, falaisa bima'nan wahidin, maka bukanlah keduanya dengan makna yang satu, keduanya maknanya berbeda. Keduanya memiliki makna yang berbeda, memiliki definisi yang berbeda. Al-masyiatu ghairul amr, berbeda dengan amr. Nah, inilah yang dimaksud dengan perkataan Syekh Ibrahim Al-Laqani wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman wa ridha kama sabat. Lanjut. Nanti akan dibahas lebih jelas itu pada fasal itu tuh, al-amru ghairul masyiah di halaman 59. Lanjut. Wa qad ajma'al muslimuna, dan telah bersepakat oleh orang-orang Islam ala annar ri'data, atas bahwa gemetar, warri'syata
sama artinya gemetar. Gemetar apa gemetar? Iya, tubuh gemetar. Itu orang kedinginan gemetar. Badannya gemeteran. Apa? Karena kedinginan atau ketakutan atau karena perkara-perkara lain. Al-hasilu, yang terjadi, al-hasilata, yang terjadi itu ar-ri'syah lil murta'ishi, bagi orang yang gemetar pada tubuhnya itu. Hiya, dia itu ar-ri'syah min khalqillahi, dari ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Itu perbuatan manusia. Dibikin-bikin enggak itu? Enggak dibikin-bikin. Coba gemetar sekarang. Ayo gemetar. Kagak ada diusahain. Gemetar. Iya, enggak ada diusahain. Itu perbuatan manusia, itu bukti bahwa dia dengan ciptaan Allah. Fakadzalika, maka demikian pula harakatu ghairil murta'ishi, maka demikian pula gerakan orang yang bukan gemetar. Al-ikhtiyariyatu, daripada gerakan ikhtiar. Wa fi'luhu, dan perbuatannya orang tersebut atau seseorang. Wa qawluhu, dan perkataannya seseorang. Wa qasduhu, dan tujuannya. Wa azmuhu, dan tekadnya. Nah, itu kan semuanya diusahakan oleh dia. Kita mengatakan gitu, diusahakan oleh dia, bukan diciptakan. Itu semua apa? Ciptaan Allah. Al-irti'ash itu tadi apa? Gemetar. Itu masuknya ke kategori apa ya? Af'al idtirariyah, perbuatan yang bukan dengan ikhtiar, tapi dia apa? Terjadi dengan sendirinya pada tubuh kita, dengan diciptakan oleh Allah. Artinya bukan dengan ikhtiar kita. Nah, lalu ada perbuatan yang dengan ikhtiar kita. Seperti apa? Itu tadi disebutkan, perkataan kita, perbuatan kita, qasad atau tujuan kita, azam atau tekad kita. Itu namanya af'al ikhtiyariyah. Nah, dua-duanya baik idtirariyah atau ikhtiyariyah adalah ciptaan Allah. Khairan kana, baik adanya itu perbuatan atau azam, aw syarran, atau buruk atau keburukan, itu perbuatan yang dengan ikhtiar tersebut, kulluhu, seluruhnya, bi khalqillahi azza wa jalla, dengan ciptaan Allah. Gitu, paham gak itu? Bedanya apa nih? Bedanya ghairu annallaha, hanya saja bahwa Allah lam yaj'al, tidak menjadikan, sukun itu ke sukun, lam yaj'al, tidak menjadikan oleh Allah lil 'abdi, bagi hamba, fi nahwir i'dati war ri'syati, dalam seumpama gemetar dan lainnya, minal af'alil iqtirariyati, dari perbuatan-perbuatan iqtirariyah, ikhtiyaran, akan ikhtiar. Nah, bedanya kalau af'al iqtirariyah, Allah tidak menjadikan pada hamba tersebut terhadap perbuatan tersebut dengan jalan ikhtiar. Wa ja'ala, dan menjadikan oleh Allah, lil mashi, bagi orang yang berjalan, wal akili, dan orang yang makan, wa nahwihi, dan semacamnya, ikhtiaran, akan ikhtiar. Allah menjadikan pada perbuatan tersebut yang dengan qasad dan azam ada ikhtiar di dalamnya.
fi nahwi dzalika, dalam semacam demikian itu. Bedanya di situ. Jadi satunya dengan ikhtiar, satunya tanpa ikhtiar, tetapi keduanya hakikatnya ciptaan Allah. Tuh gitu. Semuanya ciptaan Allah. Masya Allah. Lanjut. Al-amru ghairul masyiati. Al-amru perintah Allah, ghairul masyiati bukan kehendaknya. Artinya perintah Allah berbeda dengan kehendak Allah. Bait syairnya mengatakan wa ghayarat amran, nah gitu. Wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman war-ridha kama sabat wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab fatba' sabilal haqqi watrahir riyab. Wa ghayarat al-iradatu, dan menyalahi artinya berbeda oleh sifat al-iradah, ay khalafat artinya menyalahi amran akan perintah Allah. Fal amru, maka perintah Allah ghairul iradati, bukan iradah Allah. Gitu. Jadi amr dan iradah dua perkara yang berbeda. Fa inna syai'a, maka sesungguhnya sesuatu qad yu'maru bihi, terkadang diperintah, bihi dengannya sesuatu, wala yuradu husuluhu, dan tidak dikehendaki oleh Allah husuluhu akan hasilnya. Allah memerintah, tapi Allah tidak menghendakinya. Ka imani Abi Lahabin, seperti imannya Abi Lahab. Diperintah nggak untuk beriman dia? Diperintah. Semua orang kafir diperintah untuk beriman, tapi Allah tidak menghendaki daripada orang-orang kafir tersebut untuk beriman, kecuali yang dikehendaki untuk masuk Islam. Abu Lahab tidak dikehendaki untuk masuk Islam, walaupun dia diperintah oleh Allah untuk masuk Islam. Satu. Wa qad yuradu, dan terkadang dikehendaki, wala yu'maru bihi, dan tidak diperintah bihi dengannya. Dikehendaki tapi Allah tidak memerintah dengannya. Ka kufrihi, seperti kufurnya Abu Lahab. Ka kufri, seperti kufurnya Abu Lahab. Kalau tadi apa? Imannya Abu Lahab diperintah tapi tidak dikehendaki. Nah sekarang yang nomor dua, dikehendaki tetapi tidak diperintah. Apa itu? Kufurnya, kebalikannya. Kufurnya Abu Lahab dikehendaki oleh Allah, tapi tidak diperintah oleh Allah. Faqad qala ta'ala, maka telah berfirman Allah Ta'ala, innallaha la ya'muru bil fahsya, sesungguhnya Allah tidak memerintah dengan keburukan. Tuh, dalam ayat ini la ya'muru disebut begitu. La ya'mur, Allah tidak memerintah terhadap keburukannya. Dapat dipahami ya? Wa khalafa fi hada, dan telah menyalahi fi hada, di dalam ini pendapat, di dalam ini bahasan, al-mu'tazilatu, oleh kaum Mu'tazilah. Faza'amu, maka meyakini oleh mereka Mu'tazilah, annal bari'a la yuridu syarra, bahwa Allah tidak berkehendak akan keburukan. Kata mereka gitu. Kata mereka, Allah tidak berkehendak terhadap keburukan, sehingga keburukan yang terjadi bukan dengan kehendaknya dan bukan dengan ciptaannya.
wa ghafalu dan lalai atau lupa mereka Mu'tazilah annahu laysa majburan, bahwa dia Allah tidak dipaksa ayyaf'ala li'ibadihi, untuk berbuat oleh Allah li'ibadihi, bagi para hambanya, ma huwa salihuhum, akan apa yang dia itu kebaikan bagi mereka para hamba, au ma huwa aslahu lahum, atau sesuatu yang dia lebih baik bagi mereka. Allah tidak ada yang memaksa. Allah tidak ada yang memaksa baginya. Allah tidak wajib bagi hamba untuk memberikan terbaik atau yang lebih baik darinya. Apa yang diberikan oleh Allah bagi hamba dari kebaikan itu adalah tafaddulun atau fadl, karunia dari Allah. Karunia dari Allah, bukan sebagai kewajiban dari Allah. Kaifa yakunu majburan, bagaimana mungkin adanya Allah, bagaimana mungkin, artinya mustahil adanya Allah itu majburan, dipaksa. Wa huwal hakimu, dan dia Allah yang menghukumi, alladzi yaqdi, yang menetapkan hukum, wala yuqda alaihi, dan tidak ditetapkan hukum atasnya. Allah yang menghukumi, bukan Allah yang dihukumi. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa hamba itu menciptakan keburukan, kalau begitu berarti apa? Ada sesuatu pada alam ini yang Allah majbur karenanya. Kejadian sesuatu daripada keburukan, kalau dikatakan bukan dengan kehendak Allah, buktinya terjadi, maka berarti Allah majbur, namanya dipaksa. Paham gak nih maksudnya? Padahal Allah tidak majbur. Bagaimana dikatakan Allah majbur? Kalau Allah dipaksa berarti Allah bukan Tuhan. Laisa alaihi mahkumiyatun li ghairihi, tidak ada atas Allah mahkumiyatun, hukuman, li ghairihi, bagi yang lainnya. Maksudnya tidak ada yang menghukumi bagi Allah oleh yang lain. Fahuwa, maka dia Allah al-amiru, yang memerintah, alladzi laisa alaihi ma'muriyatun li ghairihi, yang tidak ada atas Allah perintah bagi yang lain. Maksudnya tidak ada yang lain yang memerintah kepada Allah. Wa huwan nahi, dan dia Allah yang mencegah, yang melarang, alladzi laisa lahu nahin, yang tidak ada bagi Allah yang mencegahnya. Wa huwal qailu fi kitabihil aziz, dan dia Allah yang berfirman di dalam kitabnya yang agung, dalam Al-Quran, wallahu ghalibun ala amrih, dan Allah maha menundukkan atas segala urusannya. Allah maha menguasai atas segala urusannya. Nah, kalau dikatakan ada pada alam ini sesuatu yang terjadi bukan dengan kehendak Allah, maka berarti Allah bukan ghalibun ala amrihi, tapi maghlub, gitu namanya. Dan mustahil bagi Allah. Paham gak nih? Nah, dengan demikian kesimpulannya bahwa apapun yang terjadi pada alam ini, termasuk manusia dengan segala perbuatannya, itu semua dengan ciptaan Allah, diciptakan olehnya. Perbuatan manusia bukan ciptaan manusia sendiri, baik perbuatan yang bersifat ikhtiyariyah atau yang bersifat iktirariyah, semua itu adalah ciptaan Allah. Wallahu a'lam bishawab.